Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Bumi Pala. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa, sahabat saya. Ya, ini sangat istimewa karena beliau baru pulang kampung nih. Ya, beliau adalah Pak Rafli Kandi. Ya. Saat ini beliau anggota DPR RI. Nah ini kami sengaja mengundang beliau ya, karena banyak sekali hal-hal yang ingin kita diskusikan pada hari ini, sehingga kita harapkan pada hari ini menjadi sebuah perbincangan yang amat menarik. Namun sebelumnya kita perlu sapa ya ke teman-teman kita. Kita ingin menyampaikan, karena suasana ini masih suasana halal bihalal, kita menyampaikan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Rek, Tuan sahabat dulu siap insyaallah. Kapan yang terjadi? Alhamdulillah, terima kasih sahabat atas waktu dan kesempatan. Saya sampai ke Samarinda. Berarti kemarin malam. Iya, kemarin malam. Hampir 2 bulan sekali saya akan pulang. Betul. Semenjak DPD. Iya. Bukan semenjak DPD, jauh sebelumnya, karena bagi saya pulang kampung itu memang seperti nyarger. Iya. Seperti kita charger handphone, cas handphone, karena mama masih ada, saudara-saudara banyak. Jadi memang ada apa ya? Ada kenyamanan, ada kenikmatan yang luar biasa kalau kita memang pulang kampung. Bapak juga silaturahmi dengan saudara-saudara semuanya di sana. Ya, saudara-saudara kan semua ya, kalau kita udah pulang pada ngumpul semua. Nah itu kenikmatan yang luar biasa itu. Apa namanya? Nama tempat yang baru yang menarik untuk iya, itu kan posisinya di belakang rumah ya. Belakang rumah kita itu kan langsung sungai. Nama desanya kan Subarang ya. Jadi Subarang Indah Land gitu buat. Subarang Indah itu nama nenek. Kalau begitu. Nama nenek kita. Jadi land dataran atau tanah. Ya. Jadi kita bilang memang Subarang Indah Land. Biar keren gitu. Betul. Jadi kalau Subarang Indah Tanah kan kurang keren gitu ya. Jadi atau Subarang Indah Daratan kan juga kurang keren. Betul. Jadi itulah Subarang Indah Land. Iya. Biar itu keren. Betul. Udah jadi salah satu destinasi baru ya. Iya, tempat dia wisata wahana kecil, wisata kuliner. Tapi yang menarik di situ semua masyarakat ya ikut. Itu kelompok masyarakat yang kita suka bantu. Alhamdulillah ada 7 orang yang pemilik tanah yang sekitar nggak nyampe setengah hektar. Iya. Nggak nyampe ya, paling udah 1.000 atau 1.200 tanah atau 1.500 tanah. Ada 7 orang mereka kakak beradik yang memiliki tanah itu. Ya, alhamdulillah dengan adanya kesepakatan ya. Jadi dengan adanya aktivitas ekonomi di sana yang mereka mendapatkan hasil setiap bulan. Ya, lagi yang betul. Saya ingin sedikit jauh ke belakang ini. Ini sebetulnya yang memperkenalkan saya dengan Pak Rem ini Pak Bel, yang sekarang jadi camat di Trenggalek Timur. Pak Husin keren ya. Dan saya masih kecil sekali, junior dari Pak Rem dan Pak Husin. Saya jadi ikut aja itu. 9394 itu. 9394 ya. Saya 90 selesai kuliah, mungkin saya tuh jadi mantan mahasiswa yang bergabung dengan mahasiswa. Betul sekali.
Tapi saya ingat sekali Pak Rep, suatu ketika di waktu itu, suatu sore kita jalan gitu ya. Ya. Kemudian kita sempat nyanyi di sebuah karaoke. Ya. Nah kemudian saya masih ingat sekali tuh lagu Grass Rock tentang Peterson apa lagunya, saya nggak lupa. Waktu itu belum ada Peter Pan ya? Iya belum ada Peter Pan waktu itu. Waktu itu kita masih menggandrungi heavy metal. Betul. Heavy metal, termasuk juga thrash metal. Dan kemudian Ya. teman-teman yang ada yang hadir di situ minta tambah lagi gitu ya. Begitu indahnya suara Pak Rep seperti itu. Kemudian beberapa tahun kemudian kita akan berpisah. Pak Rep juga kemudian ada aktivitasnya, saya juga ada aktivitasnya. Ya. Tapi tiba-tiba saya dengar dikasih sama Pak Boy juga, Pak Hussein juga. Ini ada kasih baru Pak Rep punya ini. Hasan Hussein itu. Saya dengar, saya yakin itu. Tahun 2001 awal ya. Awal 2001 ya. Awal 2001. Awal 2001. Jadi setelah itu saya lihat sangat luar biasa ya, Pak Rep pas tsunami juga Pak Rep menyampaikan pesan-pesan ke luar negeri dan sebagainya. Ya. Saya ingin ada nggak karya-karya Pak Rep itu yang berkaitan dengan bagaimana upaya kita terhadap pelestarian hutan, lingkungan hidup secara Kalau di album yang pertama kan ada Asainandro ya. Asainandro, kemudian di album Kandi berikutnya ada Arif Billah de Kebumo. Arif Billah de Kebumo. Kalau di dalam lagu Asainandro itu kan bicara tata ruang sebenarnya, karena dirangkum di dalam satu syair yang begitu singkat dan padat. Karena di sana ada Asainandro Pak Rimba Tuhan, Budun Beraliun Hana Manusia. Tika endatu mesusah payah, rimba bijak, geilah daya. Jadi artinya bagaimana alam bukan ditebang sesuka hati. Tapi ada semacam aturan, ada semacam skema yang bagaimana mengoptimalisasi alam. Jadi alam hutan itu kalau bahasa sekarang melindungi kita. Iya. Jadi ada fungsi produksinya, fungsi konservasinya, fungsi lindungnya include di sana semua. Dalam sebuah tata ruang begitu ya. Kemudian kalau dalam setelah itu nggak ada lagi Pak coba untuk berkarya yang tentang lingkungan. Ya Rawat Ripa juga bicara tentang lingkungan itu. Protes kritik kita yang paling keras ya tentang Rawat Ripa. Bagaimana kita tahu Rawat Ripa menurut teman-teman lingkungan termasuk Pak Mas Rizal sendiri, sahabat saya yang paling ganteng nih, mengatakan bahwa loser itu, kaki loser itu lahan gambut itu menjadi apa gitu bahasanya? Ya, menjadi salah satu yang menentukan bagaimana hutan di bagian atasnya itu bisa terlindungi dengan baik. Betul. Makanya setelah tsunami kan ada kebijakan memberikan izin HGU ya. Betul. Kepada pengusaha-pengusaha sawit. Pada waktu itu kita melihat ada semacam kita sih sepakat bagaimana hutan juga memberikan kemanfaatan secara langsung kepada kita. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana hutan juga harus menyehatkan kehutanannya itu sendiri. Betul. Tapi kalau dihabiskan itu Pak Mas yang lebih paham. Saya hanya bercerita singkat bagaimana Rawat Ripa Raya Dakuyo Jino sawit di pula. Sawit juga menjadi keberuntungan, tetapi di sisi lain bagaimana CPO daripada sawit ataupun hasil daripada sawit dengan turunannya kita sampai hari ini belum bisa mengoptimalisasi. Betul sekali. Ya, pada prinsipnya kita mesti dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada, termasuk hutan di dalamnya, itu secara arif dan bijak. Begitu ya? Secara dan bijak. Kalau ilmu akademiknya ya mungkin. Ya seperti itu. Bukan mungkin, memang seperti itu kan. Punya Pak Kanis ini. Teman-teman saya yang di
medsos dan di TikTok sekarang ikut bergabung. Saya ini sekarang bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Selatan. Ini bukan orang sembarangan. Tapi saya protes dikit. Nah, silakan. Tadi disampaikan saya teman Pak Red yang terganti. Padahal bukan. Saya yakin dan pasti banyak teman-teman lain, termasuk Anda. Ya, Pak Red, mungkin kita sedikit melangkah ya dengan posisi hari ini ya. Ya. Saya melihat bahwa posisi Pak Red itu amat strategis ya di DPR. Coba dijelaskan dulu kenapa saya dipanggil Pak Red gitu. Karena teman-teman begini ya. Jadi pada tahun 88 ya, 87 dari tahun 87. Karena saya bernyanyi suka nge-rap, Ya. kemudian nama juga ada sedikit rap gitu. Jadi akhirnya kebiasaan manggil rap. Akhirnya Pak Rap, karena kita sekolah, kuliah, diploma, Ya. itu jurusan keguruan. Betul. Keguruan ya. Untuk menjadi seorang guru, ya udah sekalian aja dipanggil Pak. Kemudian gabung Rap. Karena saya manggil, akhirnya panggilnya Pak Rap. Cepat tahu klarifikasinya ya. Betul. Ya, saya lihat begini Pak Red Ya. berkaitan dengan tugas Pak Red saya yang sampaikan tadi sangat strategis ya. Kita di Aceh ya, itu kan jauh dari pusat kota begitu ya. Sehingga saya melihat itu UMKM kita agak lemah ya. Ya. Baik dari segi akses modal, Ya. kemudian proses kemasan dan sebagainya, Ya. sampai dengan produksi begitu ya. Ya. Bagaimana mereka produksi? Kemudian harganya itu bersaing dengan tempat-tempat lain. Nah, ini konsep atau gambaran menurut Pak Red seperti apa? Melihat fenomena seperti ini. Iya, makanya saya pikir UMKM, usaha kecil menengah ya. Ya. Artinya memang saya kembali pada waktu saya ceritakan tadi mana anak ya. Iya, iya. Waktu itu saya lebih menggandrungi musik-musik rock pada waktu itu. Betul. Ya kan, dengan tampilan gondrong. Betul. Ini nanti korelasinya ke sana. Iya, iya, iya. Jadi mohon maaf ya tampilan rocker lah. Iya. Jadi waktu saya bernyanyi itu, waktu di kampung, dilihat sama nenek, Iya, Mas, iya. dilihat sama nenek, didengar sama nenek, marah nenek. Dia bilang gini, apa ribut aja nggak jelas. Iya, Jadi saya bilang, kenapa ribut? Saya dapat juara nek, saya bilang gitu. iya, 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 iya. Hanya malah dulu, nak bilang maaf nih. Iya, iya, iya. Dari kampung gitu ya, bahasa kampung kita. Kemudian kita coba kompos yang baru. Betul. Dengan lagu-lagu daerah gitu Iya, ya. iya. Akhirnya kita disenangi oleh nenek-nenek di samping kita, mama kita. Akhirnya Iya. kita menciptakan bahwa sesuatu yang kita produk itu, lihat dulu market terdekat kita. Iya. Nah, kembali ke UMKM, menurut saya hari ini adalah bagaimana produk UMKM yang dihasilkan oleh daerah setempat. Menurut saya adalah bagaimana daerah setempat itu bisa menikmati daerah setempat itu yang pertama yang jadi marketnya. Iya, iya. Gitu. Iya, Apapun yang kerajinan tangan kah, ataupun yang kuliner kah, bagaimana masyarakat sekitar ini yang jadi Marketnya ya. itu dulu ya. Nah, jadi UMKM yang hari ini menurut saya adalah UMKM, para pengrajin UMKM ini memang rajin sekali. Mereka sangat optimis gitu ya. Betul, betul. Nah, Iya. seperti itu. Ya, tapi memang Pak Red kan, saya punya kenalan nih. Produk UMKM-nya adalah dia berspesialisasi dengan jilbab dan mukena. Nah, ya kan. Nah, jadi bahannya juga kan dari luar, pengerjaannya di sini. Ya. Kemudian ketika diproduksi, kita diproduksi dan dijual, itu sangat kalah harga kita dengan tempat-tempat lain. Yang ingin saya sampaikan, barangkali ada nggak misalnya asosiasi UMKM yang kemudian menampung baik produk-produk dari jenis yang bisa dikonsumsi ya, ataupun yang Bapak Red sampaikan yang dipakai dan sehari-hari, yang kemudian mereka bisa membantu UMKM yang ada di kita. Selain itu saya lihat juga soal akses modal ya. Jadi biasanya kalau UMKM yang 50 juta ke bawah itu
mereka itu agak sulit mendapatkan dukungan pembiayaan. Ini juga menjadi persoalan menurut kita ya. Pak Barik. Oh ya, begini sahabat, ada dulu pernah dengar namanya Sarinah ya, yang di Jakarta. Betul. Sarinah itu kan di upgrade ya. Kemudian bangunannya dibuat baru, tampilannya dibuat lebih bagus ya. Itu BUMN untuk membangun itu, untuk merenovasi ya. Itu sampai 700 miliar. 700 miliar, hampir mendekati 1 triliun. Nah, hari ini persoalan Sarinah sekarang rugi. Rugi. Dari 2019 sampai 2023 itu kerugiannya sampai 290 miliar. Karena kenapa? Sekali lagi, kita tidak bisa bersaing dengan produk impor yang mereka itu sangat berkualitas tapi harganya sangat terjangkau. Nah, ini bagaimana yang hari ini misalnya kalau penganan atau makanan ataupun misalnya pakaian ini gitu, kenapa kita mau bisa jual seperti kemarin ya? Aceh Selatan mendapatkan juara 1 kerajinan itu, rencong batu. Begitu kita tanya berapa harganya, 350 ribu. 350 ribu. Sementara datang produk Cina dengan bahannya tidak sama, dengan desainnya lebih menarik, itu hanya harganya 35 ribu. Nah, bagaimana disinilah kita perlu strategi bagaimana kita bisa, ini rumit persoalan di sini. Apalagi produk-produk pakaian atau segala macam. Ini rumit sahabat persoalannya di sini. Saya melihat memang harus ada misalnya strategi kita bersama, juga termasuk pemerintah. Di sini bagaimana kebutuhan sehari-hari bisa bisa kita penuhi bisa penuhi dengan produk-produk UMKM itu sendiri, seperti keripik-keripik yang kemarin itu kan, atau yang lain-lain atau apakah gitu. Nah, kita sebetulnya agak spesial kalau di Aceh Selatan, karena kita walaupun hari ini sudah ada yang mati ya palanya, tapi turunan dari makanan-makanan olahan itu banyak. Ada kue pala, ada permen pala, sirup pala, ada bir pala dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang memang harus terus menerus kita promosikan gitu ya. Karena gini loh Pak, pala itu Myristica fragrans namanya. Jadi di pala itu ada sesuatu yang menarik. Apa yang menarik? Ada kandungan dalamnya, myristicin namanya. Apa namanya? Myristicin. Jadi kandungan myristicin ini cocok sekali dikonsumsi oleh anak. Karena dia bersifat halusinasi, tapi tidak membuat ketergantungan. Bersifat halusinasi juga. Jadi ketika kita dikonsumsi itu oleh anak-anak yang rewel, dia akan mudah berkudu. Gitu. Seperti itu. Jadi ini sebetulnya sumber-sumber produk yang barangkali nanti dengan teknologi dengan keseriusan kita itu bisa kita kembangkan dengan baik. Hari ini kan kalau produk-produk pala kita lihat memang perlu performnya yang lebih bagus. Banyak keluhan-keluhan kita dengar dari masyarakat saudara kita, bagaimana packagingnya, pasarnya, pemasarannya dan segala macam. Ini sangat kompleks sekali persoalannya. Jadi saya pikir terus saja kita diskusikan hingga nanti pelan-pelan akan menemukan formulanya seperti apa, kemana pasarnya, ini bukan hanya di Aceh Selatan, tapi Aceh secara umum, Indonesia pada umumnya, kita memang banyak kadang-kadang, gimana ya? Serba sulit untuk kita ceritakan. Seperti Sarinah tadi itu, harga baju seperti bahannya sama dengan yang diimpor, itu bahannya sama. Tapi kita punya UMKM itu harganya sampai 700 ribu bisa. Lebih mahal ya? Jadi begitu masuk bahan yang lain dengan desain yang bagus, dengan kualitasnya yang lebih bagus, harganya cuma 75 ribu. Itu persoalan. Kita dilema bagaimana? Ada hal lain barangkali juga mungkin yang perlu kita optimalisasi, kita optimalkan, mesti produk-produk lain yang nggak ada sama orang.
mungkin bisa kita penuhi untuk kebutuhan mereka. Kalau persoalan baju misalnya itu biar aja kita pakai baju mereka sendiri, lebih murah dan lebih berkualitas. Saya lebih berpikir seperti itu kadang. Ya. Mungkin terakhir nih Pak, Ya, boleh. yang harapan Pak terhadap dunia UMKM terutama, mungkin juga terhadap dunia yang berkaitan dengan UMKM yang mendukung tentang kepariwisataan misalnya dan sebagainya. Ya, harapan saya artinya hari ini bagaimana kita para pelaku UMKM terus aja melakukan inovasi terus aja berkarya. Yang berkarya itu kan bukan hanya berkarya seni musik dan segala macam. Semua yang kita buat ini adalah karya-karya kita gitu ya. Bagaimana berusaha untuk mencari pasar ya, terus aja artinya mukondro lah seperti lagu kita. Betul. Nah, mukondro kenyang kebut laju, lambi likut citnaan bantu, ladung di surat ke bangat jangan, mangat laga be gadal ingat, bakal pukul kabat hai tu rangkem nganduro. Rangkem menganduro nukuwe laju. Ya, mengkontrol itu kan bercerita bagaimana kita, kalau bukan kita yang ingin berbuat apalagi lakukan hal yang kecil sekalipun tidak ada masalah. Hari ini Pak Mas melakukan kerja di dinas hal yang kecil pun dengan anggaran yang sangat terbatas, tapi bagaimana dinas ini terus bisa berjalan. Teman-teman juga harus bisa berbakti, kan begitu. Jadi menurut saya lakukan terus, pasti ada nanti bicara ini bicara itu biasalah. Nah, tapi kita terus rangka mendurung kue raju, terus kita coba terus berbuat. Jadi teman-teman UMKM, saya juga di Komisi 6 terus menyampaikan aspirasi daripada masyarakat bagaimana tentang kemudahan-kemudahan untuk para pelaku UMKM untuk selalu bisa terus berkembang mandiri dan seterusnya. Baik, luar biasa kita sering. Luar biasa. Terima kasih Pak. Nabungong silana kuman. Terima kasih Pak. Baik, Terima kasih. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.